cara mengambil air sembahyang air hagan sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minal bauli wal ghaiti wat tanzifi falyatawadda. Artinya, apabila selesai seorang kamu daripada kencing dan berak dan daripada bersuci, yakni bagi istinja, bersuci dari istinja imbah babesu kame subira, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Itu hendaklah berwudu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu, ada innallahnya telah, innallaha la yaqbalu, innallaha tambahin, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Jadi redaksi hadisnya kayak itu. Ya, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum, ya, la yaqbalullaha ta'ala sholata man ahdatsa. Sotek. Nih. Ini nang di sini kayak itu. La yaqbalullaha ta'ala sholata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Teks yang lain, innallaha ta'ala la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Artinya, tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang daripada seorang yang berhadas hingga mengambil air sembahyang wudu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu alal wudu'i illa muslimun. Dalam hadis lain, la yuhafidhu alal wudu'i illa mu'minun. Dalam hadisnya begitu. La yuhafidhu alal wudu'i illa mu'minun. Kita la yuhafidhu alal wudu'i illa muslimun. Kita. Artinya tiada memelihara akan tiada memeliharakan atas air sembahyang itu melainkan orang muslim. Ada dapat selain orang muslim baudu dan sebahagian dan seyogianya bahwa hendaklah memulai orang yang mengambil air sembahyang itu dengan bersugi. Sugi itu siwak. Nah, seyogianya sebelum wudu itu bersiwak. Maka sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afwahakum tariqul Qur'ani inna afwahakum tariqul Qur'ani, begitu tambah iyanya, tariqul Qur'ani fatayyibuha bisiwaki fatayyibuha bisiwaki.
Artinya bahwasanya segala mulut kamu itu jalan Quran. Mulut tadi itu tempat baca Quran, maka baikkan oleh kamu akan dia dengan bersugi. Satu data bila nak wudu bersiwak. Maka seyogianya bahwa berniat ketika bersugi itu menyucikan akan mulutnya. Niatnya tak membersihkan mulut bagi membaca Fatihah dan zikir di dalam sembahyang. Nah itu niatnya. Pas anak wudu tadi bersugi bersiwak, kayaknya niati sambil berniat supaya bersih muntung ketika baca Fatihah, baca zikir-zikir yang lain. Nah, supaya juga fasih ya. Ya itu bila orang biasa bersugi bersiwak, lain tuh rasanya bila kada bersiwak, baca Qurannya tuh lain. Lebih terasa nyaman menyambat huruf ketika bersugi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun ala athari siwaki afdalu min khamsin wa sab'ina salatan bighairi siwakin. Artinya bermula sembahyang atas kemudian daripada bersugi itu nya sembahyang pakai siwak lebih afdal daripada 75 sembahyang. Nah, banyaknya tak. Ya, kalau inya sekali sembahyang bersugi dibanding orang yang 75 kali. Nah, lebih afdal yang satu kali tadi bersugi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Artinya jika bahwa tiada kesukaran atas umatku, kada kengalihan itu, tidak kesusahan, niscaya aku suruh akan mereka itu bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Nah, disuruh Nabi pada tiap-tiap sembahyang itu bersugi bagi yang kada kengalihan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiwaki fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lirrabbi wa majlatun lil basari. Ini faedah siwak nih. Orang yang sering bersiwak tak. Hendaklah atas kamu senantiasa bersugi maka bahwasanya menyucikan bagi mulut. Nah, orang bersugi itu suci mulutnya, bersih mulutnya, dan meridhokan bagi Tuhan. Maulah Allah ridho. Jadi kalau hendak maulah Allah ridho, rutinkan siwak. Nah itu ini kalau hendak dapat ridho Allah, ada taruh siwak tuh. Karap-karap pakai siwak. Itu Nabi alaikum bisfa innahu matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi. Ini nangalihna. Nah, dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, satu, mulut suci jelas pangdah. Kawan dihiga pun suka mulutnya harum. Yang kedua, Allah ridho. Nah itu yang ngalih dah. Dan menerangkan bagi mata. Nah matanya jelas melihat. Matanya itu jelas kada kabur, kada acap rusak. Nah itu. Jadi salah satunya pakai siwak. Wah, karap pakai siwak. Ada nih mesti siwak. Sebenarnya. Di warung. Nukar siwaknya. Rupanya datang akan ridho Tuhan bersiwaknya. Ya, kada kegampangan tak.
Jadi anak wudhu tuh biasakannya sebelum wudhu bersiwak, ya habis basuh tangan, nah bersiwak itu marbotun lirabbi, dan dapat ridho Tuhan. Ya, bersiwak menanda. Kemudian mata hawas, ya mata tuh ada ajab kabur. Dan sunnah pula bersugi pada tiap-tiap sembahyang. Ini kalau tarawih 10 salam 10 kali bersiwak. Dan tiap-tiap mengambil air sembahyang, tiap-tiap wudhu. Dan jika tiada disembahyangkannya kemudian daripada itu sekalipun, wudhu kadang sembahyang kada, namanya wudhu aja kah? Nah wudhu aja, nah guring wudhu umpamanya. Nah sunnah juga tetap bersiwak. Dan sunnah bersugi pada tiap-tiap berubah bau mulutnya dengan sebab tidur atau sebab diam lama atau sebab makan, bangun guring, kemudian sebab diam, kemudian sebab makan sesuatu yang busuk baunya. Nah itu sunnah hukumnya. Minum jus jengkol namanya tak. Nah itu sunnah wudhu, wudhu bersiwak. Nah, sunnah bersiwak. Jadi takut nih orang, kenapa aja suka makan jengkol supaya dapat kesunahan siwak ya. Suka makan patai kenapa? Supaya dapat kesunahan siwak. Lebih sunnah ya kalau makan patai ini bersiwak. Rupanya Allah ridho itulah orang mukmin ini kalau bersih Allah ridho rupanya. Gigi bersih, bersiwak, sikat gigi, mandi sabun, menggosok. Rambut yang panjang-panjang ditataki. Bulu-bulu yang panjang ditataki, bulu ketiak, bulu hidung, ya. Pokoknya yang kira-kira kada pantas toh ditatak. Kuku bersih-bersih. Membur itu sudahnya bang. Salah ikat juga iya deh. Nah bersih-bersih, necis. Ini siwak aja bicaranya sepanjang ini. Masalah muntong aja nya. Belum muha lagi, belum lain-lain tuh. Bersih-bersih, sigar-sigar. Nah, rupanya muntong aja tuh bila bersih mendatangkan keridhaan Allah. Dah. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa. Kabila kemudian daripada gelincir matahari, bila masuk waktu zuhur jangan lagi bersiwak bila puasa. Nah, bila masuk waktu zuhur jangan lagi bersiwak. Nah, kalau pagi masih ya. Karena yang demikian itu makruh hukumnya. Makruh bagi shaim bersiwak masuk waktu zuhur. Nah, gelincir matahari. Habis tak? Dan kaifiyah bersugi itu, cara bersugi, cara bersiwak tuh. Bahwa hendaklah ia bersugi dengan suatu yang kesat. Jangan licin siwaknya tak, jangan licin. Lagi menghilangkan akan daki yang ada pada gigi dah. Kawannya menghilangkan
daki yang ada di gigi. Gigi itu licin, bila bersiwak langsung gigi kita dikasatnya. Secara besugi pakai sesuatu yang kesat. Dan yang di dalam mulut juga bisa dihilangkan daki-dakinya tak. Bersugi pada lintang gigi dan bujurnya. Nah, bersugi pada lintang gigi dan bujurnya. Dan dengan kayu arak. Kayu arak itu yang biasa tuh kayu siwak tenang. Ya. Itu kayu arak karanya. Atau lainnya. Maka tatkala selesai daripada bersugi itu, hendaklah duduk pada tempat yang tinggi, padahal menghadap kiblat, supaya tiada terkena itu kan ya akan dikau daripada percikan air sembahyang itu. Ini kalau wudunya kayak itu tuh, supaya kadang-kadang percikan bunyi sembahyang itu nah. Dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Ini wudu tadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yusammi, la wudu'a liman lam yusammillaha ta'ala alaihi. Artinya tiada sempurna, la wudu'a itu tiada sempurna, la yatimul wudu'. Nah, tiada sempurna wudu. Wudunya tiada sempurna bagi barang siapa yang tiada mengucap bismillah. Nah, kada sempurna wudu atas permulaan mengambil air sembahyang itu, dan pada ketika itu membaca a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Artinya, aku minta peliharakan dengan Dikau ya Tuhanku. Minta peliharakan kepada Engkau ya Tuhanku daripada daripada dimasuki, dihadiri tak jebol ya, dihadiri a'udzubika, berlindung oleh aku bika dengan Engkau, min hamazatis syayatin, ya, min hamazatis syayatin, daripada godaan syaitan, itulah, daripada godaan syaitan. Dan aku minta peliharakan Dikau hai Tuhanku daripada bahwa hadir mereka itu daripada aku. Nah, jangan sampai minta dengan Allah, jangan
tergoda oleh syaitan, dan minta kalau bisa jangan hadir tuh syaitan, tuh jangan umpat. Kita bacaan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Maka membasuh kedua tangan, ya kan? Membasuh kedua tangannya 3 kali yang sudah dipraktekkan hari tenang. Jadi habis nabangarannya bersiwak tadi, hanya basuh 2 tangan. Kalau di kitab lain basuh 2 tangan lo bersiwak, asam aja tuh. Dahulu daripada memasukkan akan keduanya itu di dalam bejana dan membaca ketika itu. Nah, pas memasukkan tangan ke dalam air atau sambil membasuh pada air, sambil untungnya membaca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ini sambil membasuh tangan tadi, doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ditulis ya nih. Ya, ditulis. Kita wudu andak di hadapan. Nah, di hadapan kita wudu tuh nah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Tangan bacaan ini nah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Nah, ada ulang lanjutannya. Pas basuh tangan itu doanya. Mau dihafal loh kata baca. Ditulis saja pas wudu. Pas wudu andak di hadapan kita kutukannya hafal tak? Artinya, hai Tuhanku, bahwasanya aku pohonkan akan dikau akan sempena bahasa bahari nah. Sempena itu artinya kebaikan lah. Sempena bacanya artinya kebaikan. Wal barakah dan berkah. Dan aku minta peliharakan engkau daripada celaka dan binasa. Dan hendaklah berniat pada ketika itu akan mengangkatkan hadas atau istibahati sholat. Jadi 2 itu niatnya di kitabnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas, ya, atau nawaitul wudu'a li istibahati sholat ya boleh. Jadi li raf'il hadasil asghari boleh, atau nawaitul wudu'a li istibahati sholat. Dan habis basuh tangan tadi berniatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a listibahatis shalah fardhu lillahi ta'ala. Muntongnya baca tak? Ya, niat dalam hati. Terus niatnya dalam hati sampai apa ngarannya meniatinya ketika air sampai di muha. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Basuh tangan pun 3 kali sambil menggosok tangan. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka. Karena tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka juga. Tetapi sunnah diniatkan mengambil air sembahyang itu daripada mula membasuh muka. Niscaya tiada memadakan dia
wajib mengulangi akan niat itu. Wajib mengulangi akan niat itu pada ketika membasuh muka itu. Niscaya tiada memadai akan dia. Dan wajib mengulangi akan niat itu pada ketika membasuh muka itu. Itu boleh-boleh nih, ya kan? Ulang itulah. Dan hendaklah berniat pada ketika itu akan mengangkatkan hadas atau istibahatus shalah. Istibahatus shalah itu apa? Mengerjakan sesuatu yang membolehkan dilaksanakan ibadah sembahyang. Nah, itu istibahatus shalah. Makna istibahatus shalah itu. Dari catat. Mengerjakan sesuatu yang membolehkan dilaksanakan ibadah sembahyang, itu makna istibahatus shalah. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, karena tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka juga. Tetapi sunnah diniatkan mengambil air sembahyang itu daripada mula membasuh tangan. Jadi pas basuh tangan berniatan lagi nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Ya, niat dalam hati sahaja aku wudu mengangkatkan hadas apa tadi sahaja aku wudu untuk diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang sahaja aku wudu untuk mengerjakan sesuatu yang membolehkan dilaksanakan ibadah sembahyang, listibahatis shalah, untuk diperbolehkannya sembahyang kita. Nah, untuk diperbolehkannya ibadah sembahyang fardu karena Allah Ta'ala dalam hati sambil basuh tangan tadi. Nah, tapi dikekalkan sampai ke muka. Karena yang di muha itu yang sah. Kalau sebelum sampai muha tidak sah. Dan jikalau lupa akan niat itu pada ketika membasuh muka itu, nah, umpama pas basuh tangan berniat, imbah itu terputus niatnya, kada sampai membasuh muha. Jadi pas membasuh muha kada ingat lagi niatnya, kada berniat lagi. Nah, maka tiada memadai akan dia, kada cukup. Jadi caranya itu pas basuh tangan niatnya wudu, ya, niatnya wudu, cuman sampai membasuh muka. Seandainya pas basuh tangan niat, nah habis berniat pas membasuh tangan niat, betul kan ingat lagi nya langsung basuh muka, maka belum dianggap berniat. Dan wajib mengulangi akan niat itu pada ketika membasuh muka. Jadi kalau terputus wajib diulangi niatnya ketika membasuh muka. Dan demikian lagi sunnah mengekalkan akan niat itu sehingga selesai daripada mengambil air sembahyang. Nah, sampai basuh batis sampai habis. Nah, sunnah menyadari dalam hatinya, mengkosot dalam hatinya bahwa yang digawinya itu adalah wudu, ya kan? Yang digawinya itu wudu. Mulai apa tadi? Mulai basuh tangan mulai basuh tangan niatnya wudu sampai basuh muha, terus sampai basuh tangan, basuh ngusap sebagian kepala sampai habis, sampai batis tuh sunnah. Kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok, pakai tangan kah atau pakai cibok kah, dan berkumur-kumur engkau dengan dia 3 kali. Ya, berkumur-kumur pakai air yang dicebok tadi 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu, ketika nampak imbahnya, berkumur oleh bacaan. Ya, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikri laka. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikri laka. Wahai Tuhanku, tolongi olehmu akan daku
tolongi olehmu akan daku. Atas membaca kitabmu, baca Quran, tolongi aku nih bisa apa? Tolongi aku nih baca Quran. Punya belum bisa, tolongi ya Allah aku nih mudahkan bisa baca Quran. Munnya bisa tapi belum benar, tolongi aku nih bisa baca Quran benar. Munnya sudah bisa baca, tolongi aku nih bisa dibagi rezeki kawa baca Quran. Kau ini ada juga orang bisa bisa fasih baca tapi kada dibaca ada juga. Nah, karena kada ditolongi lah, maka minta ya Allah bagi aku, tolongi aku untuk membaca kitab Al-Kaf dan atas membanyakkan zikir. Kemudian ambil olehmu pula air 1 cebok pula dan masukkan ke dalam hidung 3 kali dan baca olehmu ketika itu. Nah baca pas apa masukkan baju ke hidung tadi sambil membaca apa? Allahumma arihni, Allahumma arihni, Allahumma sini aujidni ya. Allahumma aujidni raihatal jannati wa anta radin anni. Wahai Tuhanku, aujidni, dapatkan olehmu akan aku bau-bauan surga. Ya, wa antawal hal bermula engkau rodin yaitu ridho anni daripadaku. Hanya masuk surga Allah kada ridho. Nah ini istinsyak itulah masuk hidung doanya itu Allahumma aujidni raihatal jannah wa anta radin anni. Nah muninya tercium bahwa surga itu alamat bakal masuk surga. Jadi bila orang mati tenang digiring di mahsyar terciumnya bahwa surga tuh itu tanda bahagia dah. Nah bahagia. Nah maka keluarkan olehmu akan air yang di dalam hidung engkau serta yang cemar-cemar yang di dalamnya tuh ada karak hidung apa tuh, nah keluarkan juga di dalamnya dan baca olehmu ketika itu Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dari. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dari. Itu baca buang bajunya tadi. Baca gini pulang doanya sambungan yang di atas tadi. Nah, sambungannya. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan dikau daripada segala bau neraka. Nah, jangan sawat tercium bau neraka dan daripada kejahatan neraka juga jangan sampai terlihat, yaitu neraka kemudian negeri yaitu neraka kayak tenang ya min su'idar daripada kejahatan negeri yaitu neraka. Nah jadi itu bacaannya itu tuh ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika apa tadi basuh tangan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mun di sini tuh bersiwak dulu lah, bersiwak dulu. Nah, bersiwak
Betul, basuh tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya terbaca kan atau bila wudhu baca, jangan main ini aja. Nah karena bila ada wudhu dibaca. Nah betul, basuh tangan. Nah jadi pas yang selanjutnya pas mengambil banyu memasukkan ke muntong, ya di situ bang bacanya tak. Nah pas masukkan banyu baca, ya tak baca Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri wa kasrati zikri laka wa kasrati zikri laka. Saya baca itulah. Ya sambil membuat tadi sambil baca gitu. Sambil buat banyu sambil baca itu. Kemudian istinsyak, ambil banyu, ya kan? Masukkan banyu ke hidung, bacanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Makanya orang-orang tua bahari itu lah. Ya, jadi sambil baca anta. Ya, ambil ulang, masukkan ke hidung, ambil Allahumma arihni ta, Allahumma aujidni lah. Allahumma aujidni raihatal jannah wa anta radin anni. Rupanya itu bacanya. Masukkan banyu ke hidung, masukkan Allahumma, ya, Allahumma aujidni raihatal jannah wa anta radin anni. Itu kan buang, dipaus. Nah, dipaus, baca lagi nama tadi. Nah, itu tuh. Diamalkan ya, ditulis. Nah, ditulis bila hendak wudhu buka catatannya tuh. Muninya hafal kada kalian lambat hafalnya. Baca bisa aja karena baca. Kayaknya udah lancar. Hanya berlepas. Kayak orang berbeda. Awal-awal diikuti ya dulu pakai roda, pakai betok pembantu roda tuh. Kena lepas seteng, lepas dua. Ada lagi diikuti. Jangan lepas tangan kawan. Nah, itu. Kayak kita tenang. Kadang-kadang apa bacaan duduk antara dua sujud ya. Ingat lah. Kan ingat. Tapi bila sembahyang tahu kan? Nah ingat. Ya itu tuh. Itu ngarannya orang berbeda lepas tangan. Namun sembahyang ingat. Nah sama ini tadi tuh tulis. Ditulis bila wudhu bawa handak di hadapan baca sambil ya. Nah tunggu kita naik lah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik mengamalkan itu. Nah. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh olehmu akan muka akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.